Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, Abu Nizar. Barakallahu fikum. Barakallah Ustaz. Ini Ustaz, Afwan mengganggu Ustaz. Iya. Mau tanya ini Ustaz, terkadang di kalangan masyarakat umum itu, terkadang kalau bikin kesalahan itu Ustaz, mereka tidak langsung minta maaf Ustaz. Loh, kapan minta maafnya? Minta maafnya nanti Lebaran dia Ustaz. Idul Fitri maksudnya? Iya, Idul Fitri Ustaz. Iya. Karena momennya pas di situ Ustaz, katanya minta maafnya. Oh, iya. Gimana menurut pandangan Islam itu Ustaz? Oh iya, barakallahu fikum. Ya. Jadi masyarakat kita kalau ada yang punya kesalahan tidak segera minta maaf begitu maksudnya. Iya, Ustaz. Tapi tunggu Idul Fitri karena dianggap itu momen tepat untuk maaf-maafan. Oh iya. Barakallahu fikum. Ya, ini permasalahan yang penting untuk diingatkan. Jadi barakallahu fikum. Ya, asalnya memang dalam Islam mudah memaafkan, ya, penyayang, gampang melupakan kesalahan orang lain. Itu dipuji dalam Islam. Bahkan ayat-ayat Al-Quran dengan tegas menyebutkan keutamaan orang yang memiliki sifat ini. Ya, disebutkan sifatnya orang-orang yang bertakwa dalam surat Al-Imran, diantaranya adalah wal afina 'anin nas, mudah memaafkan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam Al-Quran secara khusus, khudhil afwa wa'mur bil urfi wanha 'anil munkar. Ya. Khudhil afwa. Berikanlah pemaafan. Dan wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Perintahkanlah kepada kebaikan dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Perintah dan disebutkan dalam banyak ayat yang lainnya. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan keutamaan khusus orang yang mudah memaafkan. Ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afin illa izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan mudah memaafkan kecuali ditambah kemuliaannya, ketinggiannya di sisi Allah. Cuma permasalahannya ketika dikhususkan. Nah, yang tadi seperti antum tanyakan, dikhususkan di waktu tertentu. Tidak segera melakukannya. Wah, ini yang aneh. Dalam Islam itu ibadah-ibadah yang bersifat umum, apalagi kita harus segera melakukannya, kalau dikhususkan dengan waktu tanpa ada dalil, waktunya dikhususkan, caranya dikhususkan, sebab pelaksanaannya dikhususkan, momennya dikhususkan, jadinya tidak boleh. Termasuk perbuatan bid'ah yang tercelah bahkan. Termasuk yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua perbuatan yang diada-adakan adalah bid'ah, semua bid'ah adalah sesat, dan semua sesat tempatnya dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh dalam masalah ini, ada hadis riwayat Imam Muslim. Sekarang, bagaimana keutamaannya salat malam? Boleh apa tidak? Dianjurkan kan dalam agama? Salat malam. Berpuasa sunnah, dianjurkan kan? Iya. Nabi SAW pernah melarang puasa yang dikhususkan di waktu tertentu. Rasulullah SAW bersabda, la takhussu lailatal jum'ati biqiyamin min bainil layali, wa la takhussu yaumal jum'ati bisiyamin min bainil ayyam. Janganlah kau mengkhususkan malam Jumat dengan sholat malam di antara malam-malam yang lain. Dan jangan mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa di antara hari-hari yang lain. Kalau bertepatan dengan waktu kebiasaan kita puasa, misalnya ada orang yang puasa Daud, ketepatan dengan hari Jumat, tidak mengapa. Tapi dia memilih khusus, dikira ada keutamaannya khusus malam Jumat untuk sholat malam. Hari Jumat siang untuk berpuasa. Ini yang dilarang. Makanya Imam Nawawi waktu ditanya dalam fatwa beliau, ya, waktu beliau menjelaskan tentang hukumnya, ada sebagian orang yang mengkhususkan salat malam di bulan Rajab, bulan Sya'ban. Apa kata beliau? Ini termasuk bid'ah sayyi'ah wa madhmumah. Bid'ah yang sangat buruk dan tercela. Jadi kaidahnya dalam Islam tidak boleh kita mengkhususkan. Ibadah-ibadah yang umum kita lakukan dengan umum kalau tidak ada dalil. Kenapa harus minta maafnya Ramadan? Apa ini Idul Fitri? Bagaimana kalau dia keburu mati? Harusnya bersegera dalam kebaikan tersebut. Minta maaf disyariatkan setiap saat, menambah kemuliaan kita. Nah sekarang, ya, dengan cara seperti ini, akhirnya dikhususkanlah kebaikan tersebut di waktu ini. Bagaimana kalau masih lama Idul Fitrinya? Diangkat minta maaf. Wah, ini keliru jelas pemahaman seperti ini. Bahkan sekarang, mungkin juga antum ketahui, ada lagi acara yang sering dikenal di masyarakat kita. Halal bil halal, begitu ya? Yes, halal dengan halal, ini juga aneh. Dari mana acara-acara seperti ini? Khususnya katanya untuk maaf-maafan, saling salaman-salaman waktu itu. Ini juga banyak kerusakannya. Di samping tadi sudah mengkhususkan hukum asalnya ini tertolak bid'ah, bahkan diancam dengan neraka, na'udzubillahi min dzalik. Kerusakan-kerusakan dalam acara ini banyak. Antum tahu, ketika acara ini ya
laki-laki perempuan bercampur, iya kan? Iya, Ustaz. Ikhtilat ini kata Ibnu Qayyim, ya, aslu kulli musibatin wa fasad. Biang segala musibah dan kerusakan. Naudzubillah min dzalik. Bercampur baur laki-laki bebas. Ya, tidak ada pembatas di antara mereka. Yang kedua, tabarruj. Perempuan-perempuan datang dengan dandanan karena pesta, ya, ditampakkan kecantikannya di situ. Ini jelas perbuatan wanita-wanita jahiliyah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian wahai perempuan menetap di rumah-rumahmu dan janganlah kamu berdandan, bertingkah laku, berhias seperti kebiasaan wanita-wanita di zaman jahiliyah terdahulu. Yang ketiga, ada lagi salaman-salaman laki-laki perempuan. Wah, ini juga kerusakan besar, dosa besar. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bersabda, la ayut'ana fi ra'si rajulin bi mikhyatin min hadidin khairun lahu min ayyamasa imra'atan la tahillulah. Sungguh jika kepala salah seorang dari kamu ditusuk dengan jarum besi, ya, tentu ancaman di neraka, ya. Itu lebih baik daripada dia menyentuh perempuan yang tidak halal baginya, yang bukan mahramnya, ya, yang tidak dihalalkan bagi dirinya. Makanya kerusakan dari perbuatan ini akan berakibat kerusakan-kerusakan yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan kaum muslimin dari keburukan tersebut. Cukup ya? Barakallahu fikum. Kalau Ustaz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.